Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan Bapak Ibu sekalian perjalanan amal kita yang diceritakan melalui hadis yang disanadkan, dirawikan oleh Mu'adz bin Jabal. Di dalam satu perjalanan yang sudah kita sampaikan, amal kita sudah sampai di langit ketujuh, sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lolos dari takaburnya, lolos dari hasadnya, lolos dari riyaknya, sum'ahnya, hatinya juga bagus, lembut kepada orang. Maka dengan demikian Allah akhirnya menjawab. Kita lanjutkan. Wa qala Allah wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzubillahi bi ulumiyya fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yaqulu ta'ala lahum, maka Allah menjawab setelah malaikat-malaikat itu melaporkan lahum kepada mereka apa yang disampaikan oleh Allah, antumul khafadatu ala amali abdi wa annar raqib. Kalian adalah pencatat atas amal perbuatan, sedangkan aku yang maha mengawasi. Ya, karena malaikat tidak mengerti apa yang ada di dalam hati, hanya mencatat orang baik ditulis baik, orang kemaksiat ditulis maksiat, kira-kira gitu kan? Ya, ala ma fi qalbi, atas apa yang terdapat di dalam hatinya aku tahu. Firman Allah, innahu lam yuridni, sesungguhnya ia tidak bermaksud kepadaku. Mereka yang amal-amal itu memang amal baik, sodakoh ya sodakoh, tapi riya. Ahli ibadah, tapi linnas la yuridni, tidak ditujukan pada saya, kata Allah. Bihadzal amali, dengan amal-amalnya itu, wa inna ma arada bi ghairihi, dan dia amalnya itu bukan untuk saya, kata Allah kepada malaikat itu. Maka dengan demikian beliau mengatakan, Allah menyampaikan wa ma akhlasahu li, dia tidak mengikhlaskan semua amalnya itu untukku, wa ana a'lamu bima arada min amali alaihi la'nati, dan aku maha mengetahui dengan apa yang aku kehendaki amalnya atas laknatku, kata Allah. Gharral adamina wa gharrakum walam yugharroni, hamba itu telah menipu para manusia dan menipu kalian para malaikat. Walam yugharrini, tapi manusia tidak bisa menipuku. Wa anna alamul ghuyub, dan aku adalah zat yang mengetahui sesuatu apapun yang gaib.
al-muttali'u ala ma fil qulub, zat yang mengamati atas apa yang terdapat di dalam hati setiap manusia. La tahfa ala khafiyatun, tidak ada yang tersembunyi bagiku sesuatu yang tersembunyi. Aku itu sirun ala sir, kata Allah. Saya itu mengetahui sir yang paling sir. Wong saya itu sir. Kira-kira gitu kan. Wala tahzubu anni azibatun, dan tidak ada yang samar bagiku sesuatu yang paling samar. Ilmi bima kana ka ilmi, pengetahuanku melebihi dari seluruh pengetahuan, karena aku sumber pengetahuan. Bima yakunu, terhadap apa yang akan terjadi, karena Allah yang menentukan, Allah yang merencanakan, Allah yang akan mendesain apa yang akan terjadi, itu semua Allah. Wa ilmi bima madha ka ilmi, dan pengetahuanku terhadap apa yang telah lalu seperti pengetahuanku bima bagia, terhadap apa yang akan lestari, yang abadi. Masih teruskan Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya itu, wa ilmi bil awalin ka ilmi bil akhirin, aku sumber ilmu dari yang paling awal dan generasi yang paling akhir. Nggak ada ilmu selain saya. A'lamu sirra wa akhfa, aku sangat mengetahui yang samar dari apa yang paling tersembunyi. Ya, ini Al-Quran ya. Wa kaifa yughurruni abdi bi'amalihi, maka bagaimana engkau wahai hambaku akan menipuku atas amal-amalmu? Ya nggak bisa. Kamu itu nyumbang karena ingin dipuji-puji. Kamu itu menyumbang karena menjelang pilkada, pileg. Nggak ada artinya, saya nggak bisa ditipu, kata Allah. Ya. Innama yaghurrul mukhaliqin, sesungguhnya ia hanya dapat menipu para makhluk. Alladzi la ya'lamu ghaib, kamu tidak bisa menipu terhadap sesuatu yang ghaib. Wa anna 'allamul ghuyub, sedangkan aku adalah zat yang maha ghaib. Allah akhirnya mengatakan, fa'alahi laknati, aku akan laknat kamu. Pekerjaanmu adalah membohongi, menipu manusia. Kamu membohongi orang tuamu, membohongi umatmu, membohongi yang lain. Katanya ceramah, tapi intinya kamu mencari duit dari ceramahmu itu. Hati-hati orang yang bergerak di bidang agama pun itu ujiannya besar. Jangan nyari sayun, kabirun, kasirun, jangan. Ikhlas. Jadi Allah mengatakan fa'alahi laknati. Fatakulul malaikatu kulluha, maka para malaikat itu menunduk dan berkatalah, para malaikat yang ada di samawat sabi, yang ada di langit 7 itu, al-musayyi'una ya Rabbana, lalu dia mengiringi, menengadahkan, ya Rabbana, wahai Tuhanku, alaihi laknatuka wa laknatuna, atasnya laknatmu dan laknat kami. Malaikat akhirnya juga nggak minta untuk meyakinkan pada Allah. Ya Allah, tolong dong ini diterima, nggak berani. Apa yang terjadi? Fatal anuhus samawat ashabu wa mangfihina, maka laknatkanlah hamba itu oleh 7 lapis langit, semua makhluk yang berada di sana, karena amal-amalnya itu tidak ikhlas, tidak lillah. Ya, hanya untuk manusia, ingin disum'ah, ditenarkan, dibrandingkan dan sebagainya, sehingga dengan demikian mereka mendapatkan laknat Allah.
Ketika menceritakan itu, kemudian Mu'adz bin Jabal memikirkan bagaimana amal-amal kita itu sampai pada Allah dan diterima. Karena begitu beratnya amal yang akan diterima. Tsumma baka Mu'adzun. Kemudian Mu'adz bin Jabal nangis senangis-nangisnya. Betapa umur kita 60, 70, 80 belum tentu satu pun amal yang diterima. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita banggakan? Apa yang kita agung-agungkan di dunia ini? Amal belum tentu diterima, maksiat pasti dicatat. Jadi dengan demikian kita nggak boleh membanggakan sok paling alim, sok paling ahlul ibadah, nggak bisa. Nah, orang seperti ini aja yang sulit loh, apalagi nggak pernah suluk, nggak pernah torekoh, terus urip itu ditinggal apa lho, 40 50 swidak 70 ngene tak itu loh, begini aja itu loh. Mana amal yang pasti diterima oleh Allah dari amal kita? Nggak ada yang tahu kan? Kemudian mengatakan wa antahab, merataplah Mu'adz bin Jabal al-rafa'a satu bil bukai, meninggikan suaranya sambil menangis, intahaban syadidan, dengan ratapan yang sangat keras karena takutnya amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mu'adz, maka Mu'adz mengatakan kepada sahabat-sahabat yang tanya tadi, ini dalam satu majelis beliau bertanya karena Rasulullah telah pernah mengatakan kan, kalau urusan ibadah, urusan amal yang tahu prosesnya itu Mu'adz kan gitu. Kemudian Mu'adz mengatakan, qultu ya Rasulullah anta Rasulullah, ya Allah Anda adalah Rasulullah. Ai anta ma'sumun minadz-dzunub, engkau adalah maksum dari semua dosa-dosa. Wa anna Mu'adz, sedangkan saya Mu'adz, kata Mu'adz di hadapan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, Ibnu Jabal, ya, ai lastu bimaksumin, bukan orang maksum. Dosa kita banyak, apalagi kita semua. Loh, gitu itu loh, nyari pada Allah nggak mau. Gitu itu loh, untuk menuju Allah nggak mau, suluk ila Allah nggak mau, masih urusan dunia saja. Mu'adz yang sahabat Rasulullah nangisnya bukan main. Kita banyak dosa tertawa, 60 tertawa, 70 tertawa, urusan naik pangkat saja. Ini Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah, orang yang paling dekat, nangis. Kemudian dia mengatakan, fakaifa li bin najati wal khalasi min dalik. Lalu bagaimana saya dapat selamat terbebas dari itu semua, laknat Allah tadi, sedangkan saya masih harus menghindari al-madhkur yang disebutkan malaikat 1 sampai malaikat ke-7, langit 1 sampai malaikat tadi, minal ghibah, al-faqra, congkak, ya, wal kibir, sombong, wal ujub, orang yang ahli ujub, wal hasad, orang yang hasad. Hasad itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya, itu hasad. Wasum'ah, ingin cari tenar, di branding, wariya dan riya. Ya Allah, kata Mu'adz, betapa beratnya saya menjaga itu semua. Qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, iftadini bi wa in kana fi amalika naqsun. Wahai Mu'adz, ikutilah saya meskipun dalam amalmu terhadap kekurangan. Harus beramal, apalagi nggak beramal. Maaf, saya agak subjektif. Harus bertorekoh meskipun tidak sempurna. Sing toreko ngono lho, apalagi sing nggak toreko, itu loh. Masih kesengsem aja. Sehari-hari urusan
keseharian yang nggak pernah ada titik batasnya kepuasannya itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan di dalam satu hadisnya, di dalam cerita hadis itu mengatakan, ya Mu'ad, hafidhu ala lisanika minal waqi'ah. Jagalah lidahmu dari mengumpat fi ikhwanika min hamalil Quran khosoh. Kamu harus jaga dari teman-temanmu dan kalangan orang yang ahli Quran. Ahli Quran itu kan sehari-hari tata kalam Allah, membaca kalam Allah. Kamu jangan mengenyek orang yang ahli Quran, kata Rasulullah. Karena orang ahli Quran berarti sehari-hari baca Quran, sehari-hari berjumpa dengan Allah. Nah itu kalau coba bayangkan orang yang dekat kemudian kita sakiti, kalau dia mengadu pada Allah gimana? Wahmil dzunubaka alaik, dan pikul-pikullah dosamu sendiri ala anikika, atas pundakmu itu, wala talhimilha, dan kamu jangan bebankan alaihim, kepada teman saudaramu. Boten saged, dosa ya dosane dhewe, ora iso dosane diwariskan. Aku dosaku akeh karena aku ketua umum, maka dosaku tak bagi ya karo ketua-ketua yang lain. Boten saged. Urusan dosa ya dosa. Itu Bapak sekalian. Monggo, mumpung ada waktu, wis. Nah, apa pesan lagi Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad? Wal tuzal nafsak. Kamu jangan memuji dirimu bidzammihim, dengan mencaci, sebalik mencaci mereka. Kalau dirinya pasti baik, yang lain pasti jelek. Enggak. Jangan pernah mencaci orang lain dan jangan memuji dirimu sendiri. Wala tarfa' nafsak alaihim biwad'ihim. Jangan kamu meninggikan kesombonganmu atas mereka dengan merendahkan mereka. Padha menungsoni. Urusan pangkat itu sementara. Jadi apa? Jadi apapun sementara ada batasnya. Masa ngono sombong, dhisik kanca malah saiki ndak kanca mergo dake jadi tokoh. Ngono lho. Aja lali karo kanca. Kanca dolen dulu waktu SMA. Nah, tetap jaga. Ada sombong peh. Nah, ini orang Jawa itu peh. Peh dadi. Nah, ini orang Tulungagungan itu bahasanya peh. Jangan sok nih. Apalagi wala tadkhil amalad dunya, dan jangan kamu memasukkan amalanmu fi amalil akhirah, amalan dunia seakan amal akhirat. Ngaji tapi golek duit, ngaji lek amplope ra tebel enggak gelem loh. Allahu Akbar. Ini dilarang oleh Rasulullah. Wala tudhil amalat dunya fi amalil akhirat. Jane golek duit dibungkus karo agama. Akeh banyak yang gitu itu. Kerja dakwahnya nggak usah golek duit, kerjane sing pateng gitu loh Bapak sekalian ya. Wala turai bi amalika, jangan riak dengan amalmu. Artinya apa? Kaitu rafu finnas ila adidil yuktadibika, dari kalanganmu, orang-orangmu kamu tunjukkan terhadap amalmu itu. Wala tadkhulu fid dunya dukhulun yunsika amrul akhirah, jangan kamu masukkan masalah duniamu, kamu bungkus dengan apa? Terhadap masalah akhirat. Itu zong itu kosong nanti di yaumil akhir, karena amalannya dunia dibungkus karo akhirat. Pesan lagi dari Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad, wala tatakabbar fi majlisika, kamu jangan menyombongkan dirimu di atas majlismu, likai yukhdiran nas min su'i khulukika, supaya orang-orang berwaspada terhadap akhlakmu yang buruk.
Jadi kita tidak boleh. Bapak-Ibu sekalian, di dalam kitab Minhajul Abidin juga ada bahasa lainnya ya. Jangan kamu berbicara keji di majelismu hingga waspada terhadap keburukanmu. Karena kita juga punya kesalahan. Enggak usah terlalu sombong. Kita dosen, belum tentu enggak ada salah. Kita kiai katakan belum tentu tidak ada salah. Coba kalau podo ngerti ini kan enak ya, jenenge menungso, sik ono salahe. Kan gitu. Tapi kalau sok, nah itu mesti dioncai. Ya itu ya. Dan jangan kamu wala tamunnu alanas, dan kamu jangan mengungkit-ungkit kebaikanmu terhadap orang lain. Wala tunaji rajulan, dan jangan kamu nah ini ada lagi, wala tunaji rajulan, dan kamu jangan suka berbisik khilan wa inda kahar kepada sahabat karibmu, di tengah-tengah ada sahabat lain. Enggak boleh. Ada 5-6 orang selalu aja dengan satu itu bisik-bisik terus, yang 4 enggak tinggap, enggak boleh. Jadi kita harus adil. Jadi bisik-bisik itu kan menunjukkan jangan-jangan ngerasani aku. Nah, jadi lebih baik kalau tidak ada yang sangat sekret, ya harus bersama-sama ngobrolnya. Kalau penting nanti waktu senggang berdua baru disampaikan. Wala ta'adzam 'alan nas, dan jangan kamu bersikap angkuh terhadap manusia. Fatangqati 'anka khairatud dunya wal akhirah, karena dapat terputus dirimu terhadap kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja? Minal mal, ilmu, amal, litu jannubihim anka wal adami taudhu'ika, karena mereka akan menjauh terhadap dirimu karena ketiadaan kerendahanmu. Wala tumazik an-nasul bilisanik, kamu jangan suka mencabik-cabik perasaan orang lain karena lisanmu, karena lancipnya mulut kita sehingga menyakiti orang lain kan. Fatumazzikoka akila binar, karena kamu akan tercabik dirimu seperti anjing-anjing neraka. Nanti kita akan melakukan itu yaumil qiyamah finnar, saat di neraka pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala fannasitatu naston hal tadrimahunna. Kemudian menukil ayat Allah di dalam surat An-Naziat ayat 2. Ya, di situ demi an-nasitat yang merenggut keras, ya. Kemudian disebutkan ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kemudian saya berkata, artinya Mu'ad, qultu mahya bi abi anta wa ummi, apa itu demi ayah dan ibu saya akan tebus. Ditebus apakah saya ini bisa menebus salah-salah orang tua saya ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Nah, maka tidak bisa. Kita bisa memohonkan doa. Jaminan di dalam Islam tidak ada. Kecuali Allah memberikan, kecuali Rasulullah memberikan syafatul utsma. Itulah. Maka dengan demikian sabda Rasulullah, al-kilabun finnari tansutul lahmi min adam, itu adalah anjing di neraka yang mencabik-cabik daging seperti mencabik dari tulang-tulang. Maka Sayyidina Mu'ad juga mengatakan, qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanku ya Allah, mayyudhiqu hadhil khisali wa mayyanhu minha, siapa yang sanggup menghadapi hal ini dan siapa yang dapat selamat darinya, yang akan tercabik-cabik seperti itu. Qala, maka Rasulullah menjawabkan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innahu laisirun ala may yassarahullah ta'ala alaihi, wahai Mu'ad, sesungguhnya hal itu pastilah mudah bagi siapa yang saja Allah kehendaki,
dan memudahkan atasnya. Innama yakfika min dalik, sesungguhnya mencukupi bagimu hal-hal itu. Aintu hibban linnas, hanyalah agar kamu suka kepada manusia. Ma tuhibbu linafsika, apa yang kamu sukai dirimu. Maka fatakrohu lahum ma takrun nafsik, dan kamu tidak suka pada mereka dengan apa yang kamu suka pada dirimu. Fa idzan anta ya Mu'ad qad salimta, maka jika demikian wahai Mu'ad, sungguh kamu telah selamat. Jadi artinya kita harus menjaga penyakit-penyakit tadi. Bapak Ibu sekalian, itu perbincangan dari hadis yang disanadkan oleh Mu'ad bin Jabal, yang dideklarasikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, kalau urusan mana ibadah, mana amal yang diterima oleh Allah, tanyalah kepada Mu'ad. Maka dengan demikian ini kita sudah menyudahi dari hadis yang dimaksud. Apa artinya? Artinya menjaga amal agar bisa diterima oleh Allah itu berat. Diupayakan, diresiki atine, dijogo nafsuni, tazkiyatun nafas. Jadi kita bersihkan jiwa kita dan kita kalahkan nafsu-nafsu kita, baik nafsu lawamah dan nafsu natikoh kita, nafsu amarah kita. Cara membersihkannya apa? Itu yang Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk, membersihkan hati itu mulai latifatul qalbi, itu kan membersihkan nafsu lawamah, yang ujub, riya, takabur, sum'ah, itu semua dari nafsu lawamah, dan itu bisa dibersihkan dengan latifatul qalbi yang Bapak Ibu sekalian begitu banyak sehari membaca kan, agar hati kita bersih. Begitu yang lain-lain kita. Nafsu natikoh, otak kita agar dikendalikan oleh hati, bagaimana? Bagaimana otak kita tidak dikalahkan oleh nafsu, artinya otak ngikuti nafsu, bagaimana? Itu zikirnya latifatun natikoh, membersihkan, mengkolter otak kita untuk bisa mengikuti hati. Karena hati itu apa? Al-qalbun kal malik, hati itu seperti raja. Wal aklun kal wazir, sedangkan akal itu seperti para menteri. Wal jawarih karra'iyah, anggota badan tubuh kita kan tinggal merintah, hati atau otak yang memerintah atau nafsu. Maka dengan kalau cara itu, insya Allah kita paling tidak mengupayakan agar amal kita itu bisa diterima sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.